kan satu istri satu suami, kami buktikan. Kemudian kalau pemberkatan kan itu tinggal liturgi gereja, sama dengan di Islam. Memangnya semuanya ditulis di Al-Quranmu? Oke. Saya baca ya Pak, pengikut dulu sama Bang Herdi ini. Nanti mereka menolak juga. Ini perintah di Kejadian 2 ayat 24 tertulis, sebab itu seorang lelaki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu perintah juga, Markus 10 ayat 6 sampai 9. Ini panjang. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 2. Jadi banyak perintah-perintah yang menyatakan merujuk kami pernikahan. Oke. Gitu ya. Terus kemudian abang udah menikah Pak Sambal ya? Jelas tentu dong. Abang ya udah. Waktu Anda menikah di gereja itu, cara-cara Anda menikah itu, seremonialnya dalam gereja itu ada nggak tertulis perintahnya dari Yesus seperti ini caramu menikah di gereja? Ada nggak? Itu maksudnya? Ya ada dong. Itulah sumpah, itu perintah itu. Hidup semati. Hanya kematianlah yang dapat memisahkan. Di mana tertulis Bang? Ini. Jawab lagi, ditanya lagi. Itu. Jadi ada ayat yang tertulis Bang. Itu seremonial di gereja juga pun sering kerap kali setiap pernikahan. Maaf. Yeah. Ini yang siapa ya? Noise. Nggak clear ini live-nya. Saya noise. Yang sambil ngecas ada? Dilepas dulu Oh aja. ya, sorry. Saya Bang tadi Bang, sorry. Ya udah dijawab lah, nggak apa-apa lah, kita juga nggak mempersulit banget kok, gitu ya. Itulah jawabannya. Oke. Terus kedua nih, ini Bang Dalbo gimana, puas nggak jawabannya? Ya itu harus gini. Dalbo, Bang Dalbo tanggung jawab lah. Ini kepuasan ya. Kepuasan itu kan ibaratnya kita diberikan pemahaman. Ternyata yang diambil dalil-dalil. Hukum tadi yang dijawab oleh Ferry terkait dengan liturgi gereja itu menarik. Tapi tertulis nggak itu, Fer? Kalau Bang Sambal itu mengutip perintah. Tertulis lah. Tadi kan saya bilang tadi baca ayat-ayatnya. Macam mana? Hukum menikah. Perintah-perintahnya. Perintahnya pun tadi udah dibacain 2 Samuel pasal 12. Kan itu Tuhan menyuruh mengambil istrimu, hati-hati kan gitu. Nah kan kembalinya ke situ. Tetapi begini Bang Handi ya. Silakan Bang. Kalau memang mereka pengikut Yesus, kemudian mereka menikah, Yesus kan katanya mereka kan tidak menikah. Ini contoh dari mana? Lanjut. Ya itu maksudnya. Kok Anda bisa ada tata cara menikah, padahal sumber pengajaran Anda kan dari Yesus. Yesus sendiri kan nggak menikah begitu loh. Itu maksudnya Kak, sana. Mestinya kalau Anda pengikut Yesus ya jangan menikah sekalian lah. Sudah jelas kok perintah di Alkitab, brother. Ya. Apa kalian maunya seperti apa sih? Kan beda di Islam dengan Kristen. Yang penting di sana ada peraturan, ya. Satu laki-laki, satu perempuan, ya. Kemudian kalau juga tadi Bang Sambal sudah katakan kan, ketika kita di gereja kita mengucapkan janji setia sampai mati, nanti maut yang memisahkan. Dan itu memang ada di Alkitab. Yesus juga mengatakan jangan yang sudah disatukan oleh Allah diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Itu juga peraturan. Jadi ketika kita di gereja, kita diambil juga janji atau sumpah, ya. Kita setia kepada pasangan kita masing-masing, sakit, senang, ya, susah, duka, ya, kaya, miskin. Itulah janji di gereja ketika kita diberkati di gereja. Dan tentunya ada penambahan liturgi gereja. Jadi menurut Anda itu tidak bertentangan dengan udah cukup Ber. Kita juga nggak maksa kok. Menurut Anda jadi kita tinggalkan ini, majulah kan, stuck di sini juga nggak bagus diskusinya gitu ya. Biarlah netizen yang nilai. Menurut Anda Kristen itu nggak boleh cerai ya, kecuali maut memisahkan gitu ya Per ya? Iya. Bagaimana dengan Matius 19 nomor 9? Apa
bunyinya kecuali berzina. Saya baca, kalau ada Anda percaya saya baca. Saya takutnya saya Ya, baca, lu pikir gua pelintir lagi. Ya, silakan baca. Boleh ya. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti ini ada barang siapa menceraikan istrinya, artinya ini ada perceraian di sini. Begitu, kecuali karena zina. Jadi Kristen itu bang, kalau salah satunya berzina boleh bercerai. Ya, Menurut pendapat betul. saya, bagaimana pendapat Ya, Anda? betul. Ya memang betul. Ya Berarti, kita bisa ceraikan. berarti bukan istri karena, kita berarti kalau Anda dia salah berbuat tadi. zina. Anda keliru tadi dari awal bahwa hanya maut yang memisahkan. Boleh berpisah kok, yang penting ada berzina salah satunya. Makanya baca ayat yang lain, jangan cuma ambil satu ayat. Jadi ada beberapa ayat kan Gua kasih data, dia bilang data lain. Data lain ini seperti apa? Begini, brother. Ya, gimana, brother? Kami memang menerima itu. Memangnya kami membuang itu, kami memegang itu juga. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kalau istri kita kedapatan berzina, ya kita boleh ceraikan. Tapi kalau dia tidak berzina, apakah kita bisa ceraikan? Tentunya tidak boleh. Seperti itu. Iya, paham. Tadi dari awal kan saya dengarkan nih, tidak boleh bercerai, hanya maut yang bisa memisahkan, kan begitu? Iya. Ternyata ada alasan lain boleh bercerai, bukan hanya maut saja. Tapi kalau ada salah satunya yang berzina boleh cerai juga, bukan karena maut saja, gitu loh. Iya, memang ada itu juga betul. Memangnya kami menyangkal itu apa itu. Tuhan yang menggunakan itu. Cuman ya untuk Tadi anak-anak anda dari awal loh, hanya maut yang bisa memisahkan begitu, nggak boleh bercerai kan iya, gitu. hanya maut juga, hanya misalkan. Tapi ternyata bukan hanya maut saja, ada faktor lain. Fer, Makanya, ada faktor kalau lain juga, ada bisa. juga, kalau Faktor lainnya misalnya adalah kan belum berzina. sampai di sana pembahasan kita. Gitu loh. Jadi ada faktor lain, bukan hanya maut saja, tapi ada yang zina ya boleh cerai. Dan resikonya adalah, ingat teman-teman Kristen ya, ingat ini datamu. Makanya ini laki-laki ini juga di Kristen nih, hati-hati gitu loh. Baca, kenapa berbahaya sekali ini data. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau ada nih teman-teman kita nih Kristen nih berzina, kemudian dia bercerai dan dia menikah lagi, dia berzina selamanya. Jadi data ini yang menunjukkan bahwa kalau ada saudara kita Kristen bercerai karena zina, nggak boleh menikah lagi, berbahaya karena dia berzina selamanya gitu loh. Kira-kira begitu, Per. Ini data lo ya, ini saya nggak pelintir-pelintir nih. Oke? Nah, ini banyak kasus yang kita temukan. Mohon maaf. Ada dulu salah satu tokoh nih di Republik ini agak terkenal. Saya nggak usah menyebutkan namanya begitu. Ada juga beberapa artis begitu. Bahkan sudah sampai ke tingkat pengadilan. Terbukti ada persinahan, bercerai mereka. Tapi habis itu menikah lagi loh. Waduh. Ini artis ini atau tokoh ini kalau membaca ini gitu loh. Waduh, dia sampai detik ini dia berzina loh. Menurut data Matius 19 nomor 9. Itu sih. Ini data loh ya. Ini saya tidak tambah-tambahin loh ya. Iya, artis itu kan siapa? Dia kan manusia. Apa kita Yang harus manusia mengakui bang, masa ada Iya. nyemot artis Iya kan? aduh. Tapi ketetapan apa yang Tuhan mengajarkan di dalam Yesus, kami tidak boleh bercerai. Karena apa? Bercerai itu buruk kalau ada hal-hal yang memang menyangkut rasa hati ingin kembali. Kecuali berzina. Tapi ada juga orang berzina. Apabila dia mengakui perzinahan itu kembali ingin meminta maaf kepada suami, kayak gitulah. Ya, dia terima. Pak Jadi Sambal, jalan pengampunan. izin Pak Sambal, ini kan data bang. Tadi Bang Peri mengatakan gini, tidak boleh bercerai, hanya maut yang bisa memisahkan. Ternyata ada data lain juga, boleh kok bercerai kalau ada yang berzina.
boleh cerai gitu loh. Diperbolehkan bercerai kalau ada salah satunya berzina begitu. Artinya ada yang selingkuh lah. Kan begitu. Resikonya adalah kalau menikah lagi berzina selamanya. Gitu loh Bang. Jadi ada alasan boleh bercerai orang Kristen itu Bang berdasarkan data. Apa itu ada 2 tadi? Hanya mau ya pasti cerai. Kedua, kalau salah satunya berzina ya boleh cerai gitu Bang. Jelas toh Bang? Ya, Jelas, makanya dianjurkan supaya jangan berzina. Jangan oke. bercerai. Pak Andi, Bang Andi, Makanya saya Ya, masuk silakan. dikit. Bercerai. Lanjut. Boleh, saya kasih implementasi begini ya dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin yang melihat pengalaman pribadinya tetangga yang Kristen ya atau Nasrani ini. Kita ketahui bahwa minum alkohol atau hammer itu atau mabuk-mabukan itu kan tidak diharamkan oleh mereka ya. Nah kemudian setelah mereka laki-laki ini, bapak-bapak ini ya minum nih sampai teler mabuk gitu kan. Nah istrinya ini lagi datang bulan kan. Nah pas lagi mabuk dia pulang, mama minta jatah dong gitu kan. Karena dia mabuk hilang kesadaran, ditempeleng istrinya. Udah KDRT di situ jedar gitu kan. Ampun, akhirnya disikat aja. Tetapi akhirnya kan marah ini istrinya. Lagi datang bulan disikat juga, mabuk dipukulin. Nah, hal ini yang menjadi korban ya tendensius di dalam hanya perceraian yang boleh hanya berzina yang boleh. Ini mau ndak mau ini harus diikuti oleh korban tadi istrinya itu. Aku mau berzina aja supaya aku diceraikan. Kan begitu. Nah ini implementasi semacam ini apakah terkait dengan yang tertulis di dalam Bible? Itu bagaimana itu? Ya itu aja mungkin Pak Andi. Itu gimana itu? Ya pada mulanya Allah tidak berkenan itu. Kalaupun ada oknum yang begitu, itu kehendak daging dia, bukan kehendak Tuhan. Ketetapan harus diikuti dengan ketetapan. Apa yang harus kami jalani. Tidak boleh. Nah, tapi kalau abang bilang minum itu tidak diharamkan, ya diperbolehkan, iya. Tetapi yang membuat dosa apanya, abang harus tahu konteks itu. Akibat dan sebabnya. Nah, itulah akibat dan sebabnya dia pulang, mabuk, hantam istri, karena dia nggak mengenal Tuhan, nggak mengenal terang. Jadi dihantamnya istri, hingga terjadi percecokan. Maksudnya gini loh Pak Sambal, pada dia tidak menutup kemungkinan dalam suami istri hal ini terjadi. Ada misalnya suami mabok-mabokan, nggak ada kerjaan, suka menganiaya istri begitu. Saya ambil contoh lah ya, misalnya dengerin dulu Bang, belum nanti saya nggak potong kok Abang. Misalnya Pak Sambal nih punya anak perempuan, terus menikah, Anda punya menantu. Seiring perjalanan waktu, anak Anda diterlantarkan, tidak dikasih nafkah, ya terus tidak disayang, suaminya mabok-mabokan, suka main judi, jarang pulang menganiaya anak bapak, begitu. Ini solusinya bagaimana itu maksudnya? Apakah tetap dipertahankan atau dicerai, suruh bercerai? Itu kira-kira Pak Sambal. Oke, saya jawab. Saya salah satu orang yang begitu dulu, pemabuk. Pemabuk, jadi merugikan istri. Tapi karena istri itu dia bertahan, berdoa kepada Tuhan, dia yakin, hingga akhirnya saya dijamah, saya bertobat. Itu Bang. Jadi karena kita ingin dekat sama Tuhan, ada jawabannya. Tapi kalau yang Abang bilang tadi sampai perceraian, dia itu jauh daripada Tuhan Bang. Dan istrinya pun nggak mengenal Tuhan. Itu maksudnya jawaban yang Abang tanya. Begini loh Bang, maksud saya gini loh ya. Punya anak perempuan, saya ulang ya. Terus kemudian menikah, jadi punya menantu laki-laki. Seiring waktu, ini lakinya tidak kerja. Ya, suka KDRT, menganiaya anak bapak. Kemudian mabok-mabokan. Gitu loh. Apa yang Anda lakukan? Apakah diceraikan, dipisahkan, atau dibiarkan? Ya, yang namanya juga dalilnya nggak boleh bercerai. Hanya ada 2 kan dalilnya tadi. Maut yang memisahkan, atau ada yang berzina begitu. Nah ini kan kalau KDRT,
tidak diberi nafkah lahir batin, mabok-mabokan, suaminya nganggur, anak bapak diterlantarkan. Ini solusinya apa gitu loh? Ya, saya jawab. Kira-kira bagaimana? Coba benturkan kasus ini kepada aturan yang dua ini, maut yang memisahkan dan bersinah. Coba masukkan ke situ, yang mana yang Anda pilih Ya, itu loh maksudnya, silakan. Saya jawab dulu apa ketetapan Tuhan ya, saya jawab dulu. Ini di ayat 9 dikatakan, ya, Matius 19 ayat 9. Itu, tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan loh yang mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali berzinah lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kata Yesus kepadanya di atas lagi, karena ketegaranmu lah Musa mengizinkan kamu bercerai istri. Jadi kalau abang tanya tadi itu kan pilihan tadi anak saya yang perempuan. Tetapi saya sebagai orang tua, itu pilihannya saya mengizinkan. Tapi kalau risikonya yang didapati kepada anak saya tadi dibuat itu, seorang manusia pun pasti tidak akan terima anaknya disakiti. Tetapi karena saya mengenal apa yang diajarin Kristus itu, saya harus ambil solusi, bukan harus saya memain fisik, tidak. Saya memberi saran dan suruh anak saya berdoa. Karena kami yakin setiap perkawinan yang kudus itu pasti dapat dirubah melalui permintaan kita kepada Tuhan. Itu Bang Hendy. Oke. Anda gini loh Bang, Anda nggak ada solusi loh. Saya udah siapkan ntar dulu biar saya ngobrol dulu sama Sambal dulu bentar. Biar nggak segitiga gitu loh. Karena udah disiapkan dua solusi Bang. Ya, dua solusi Kristen itu boleh bercerai adalah satu karena maut memisahkan, dua karena zina. Saya ambil contoh kasus begitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi sama keluarga bapak, tapi biar lebih bisa dipahami, misalnya anak bapak begitu tadi sudah diterlantarkan, suka dipukulin, digebukin, tidak berilah nafkah lahir batin begitu. Pokoknya anak bapak menderita, udah dimediasi, tobat hari ini besok berbuat lagi. Pokoknya kelakuan suaminya ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi begitu. Nah, ada ini pertanyaan Bang. Dibiarkankah seperti itu saja atau memakai dua pintu keluar bercerai? Pintu pertama adalah maut yang memisahkan, artinya ya salah satunya harus lewat, atau pakai jalur alternatif kedua, salah satunya harus berzina. Yang mana yang Anda pakai? Tidak ada jalur lain loh Bang, kecuali pakai pintu dua masuk ini gitu loh. Silakan Bang. Nah, kami jelas menjawab pada dasarnya apa yang ketetapan Tuhan ajarkan. Kami tetap mengasihi anak kami, bukan harus menceraikan, menyuruh dia cerai sama suami, enggak. Orang tua itu harus berada di tengah-tengah anak, solusi agar anak itu mengerti Tuhannya. Makanya saya bilang lagi kembali, kita ajarkan anak kita itu untuk berdoa. Pasti Tuhan mengubah. Karena saya aja mengalami masa ini, buktinya saya diubah. Itu Bang. Oke, jadi menurut Bapak ya biarkan saja begitu. Bukan maksudnya kita lepas tangan biarkan, kita memberi solusi, saran, kita harus di tengah itu. Kan tadi kamu udah saya ngomong Bang, ini sudah diberi mediasi, sudah diajarin, sudah. Tapi dasar suaminya ini memang sudah tidak bisa berubah. Ini kasus begini banyak. Bahkan istrinya sampai bonyok-bonyok Bang. Ya, pulang-pulang mabuk bonyok seperti contoh yang tadi itu gitu loh. Sudah dimediasi, sudah diajar, dipanggil pendeta, tapi nggak bisa merubah sikapnya. Nah, kalau terjadi kasus kayak begini, ada dua pilihan Bang. Dibiarkan anak perempuan Anda menderita seumur hidup, atau berpisah, bercerai, memakai dua pintu cerai tadi. Satu adalah hanya maut yang memisahkan, atau karena zina. Yang mana yang dipilih? Silakan. Ya, kalau dari percakapan Abang Hendy, ya saya tengok itu maksudnya narasinya kan itu kan kemanusiaan yang berbicara, langsung ngambil keputusan. Maka saya sebagai orang tua, saya mengasihi anak saya tetap mengasihi, memberi solusi, tekankan. Kita kan punya Tuhan, ajarkan dia. Banyak yang terjadi itu Bang, yang terjadi perceraian itu orang yang nggak mengenal
Bosannya apa? Ketuhanan itu. Makanya saya bilang, banyak di dalam tubuh Kristen pun orang pendosa. Banyak. Mereka mengakui Kristen, tapi belum tentu dia itu pengikut Kristus. Jadi anak saya itu kalau memang terjadi itu, saya tidak bosan-bosan memberi pengarahan. Dan saya buat solusi, kan ada solusinya. Orang itu dan saya buat solusi, kan ada solusinya. Orang itu saya pisahkanlah dulu 3 bulan di rumah saya. Sejahat-jahatnya manusia, Bang Hendy, ada hati dia waktu sadar nanti dia untuk kerinduan dia, apalagi punya anak kan gitu. Bang, Betul itu. Bang Sambal, saya tadi udah ngomong kayak begitu, sudah dimediasi, tidak ada perubahan. Ini kan saya ambil kasus, ini Iya, banyak yang iya. terjadi, Bang. Saya belum Dengarkan habis dulu, tadi. saya selesaiin lagi. Dulu bang, sikit lagi. Ya, silakan. Tidak, kalau kita yang percaya Tuhan, di dalam Tuhan tiada yang mustahil, bang. Saya diubahkan, bang. Ini langsung. Amin. Jaminkan. Nah, jadi ini loh Bang ya, saya tadi udah ngomong gitu, udah dimediasi, Anda sudah safety anak Bapak, safety home di rumah Bapak, dipisahkan dulu, digantung dulu, suaminya di luar sana tidak ada perubahan, begitu. Jadi bertahun-tahun tidak ada perubahan, tetap ketemu dia pukul istrinya, nganggur, tidak beri nafkah lahir dan batin, begitu. Maksud saya ini udah kasusnya kronis, dengan langkah-langkah yang sudah Anda ambil itu tidak diindahkan begitu. Kesimpulannya, ya suaminya ini sudah tidak bisa berubah begitu. Sudah membutuhkan waktu bertahun-tahun tidak ada perubahan. Langkah apa yang Anda ambil? Apakah dibiarkan anak Bapak safety home di rumah tanpa ada status yang jelas, atau memakai 2 alternatif tadi? Kira-kira begitu Bang, silakan. Ya, kembali lagi saya tadi jawab. Pernikahan Kristen itu kudus. Makanya sebelum kita mengenal pasangan hidup kita dalam pernikahan, kita harus mengenal lebih dalam dia dulu. Nah ini sudah Bang, itu udah paham, ini udah terjadi Iya. kasus ini gitu loh. Iya, nanti kan maksudnya, yang abang maksudnya apa yang saya berbuat, kan begitu. Kan gitu. Saya sebagai orang tua, saya akan memberi pencerahan sama anak saya. Saya suruh dia berdoa. Saya pun tidak diam, bukan saya harus bertegang urat untuk sama suaminya. Cuma saya kasih solusi. Bagaimana sih kamu? Kok bisa sampai begitu banget sama istri kamu? Itu. Jadi kita nggak bosan-bosan, Bang. Makanya saya bilang di dalam Kristen, ya, hanya di dalam Yesus kita dapat diubahkan. Sekarang Ya cukup Bang, Anda udah jawab. Abang kok nggak sentuh? Boleh saya Tar dulu Fer, saya ngobrol dulu sama Sambal. Jangan diganggu dulu lah. Jadi menurut Soalnya Pak Sambal menurut sudah Ferry jelas diam dulu. Aduh. Biar Mak. Jadi menurut Pak Sambal, di sini kasus seperti ini tidak boleh bercerai ya Bang ya. Apapun yang terjadi. Mau anak Bapak dianiaya, mau suaminya pengangguran, udah dimediasi, tetap tidak ada jalan cerai. Dibiarkan saja seperti itu. Betul ya Bang ya? Pak Sambal ya? Enggak dibiarkan. Jangan salah Bang Hendy. Kami ikut berperan juga di situ. Iya, Anda sudah edukasi berperan. Suruh berdoa, Anda mengajari dia bertahun-tahun, suaminya tidak ada perubahan. Tetap dia begitu gitu loh. Jadi solusinya nggak ada boleh bercerai seperti itu ya Bang ya? Betul? Ya itu kan menurut Bang Hendy nggak ada solusi. Ini maksud kan saya apa? ini, Bang, ini udah saya bilang ini kasus seperti kalau terjadi begini. Gini, Ya Bang, mudah-mudahan saya kan dari awal mudah-mudahan keluarga Bang, Bapak nggak ada yang begitu. Saya Banyak ngomong yang- tadi ini tidak menutup kemungkinan ada kasus ini, banyak kasus seperti ini. Gitu loh. Betul. Saya terima, nggak saya sanggah itu. Apa solusinya? Dibiarkan KDRT berlangsung tiap hari atau cerai memakai 2 pintu cerai tadi itu? Yang mana yang dipakai silakan. Kita kan bicara tadi dalam sisi yang begituan. Jadi menurut saya itu kan kalau dalam konteks Bang Hendy mengatakan, manusia pasti tak akan dapat memberikan solusi untuk anak kita, kan gitu. Makanya saya kembali kepada dia, kembali kepada Tuhan yang menciptakan saya. Saya serahkan, pasti Bang. Karena mungkin di dalam Kristen ini banyak orang yang nggak kenal Kristus. Banyak orang mengaku Kristen Bang, hingga terjadi begitu. Banyak. Saya dulu nggak kenal kali siapa Yesus, tinggal terjadi sama saya. Tapi saya setelah doa-doa itu saya mengenal Yesus.
Bener, saya tidak boleh itu bang. Bang bukan ini, itu bukan yang saya maksud. Abang ini kok jadi menghindari ya gitu loh. Karena saya jawab pertanyaan abang. Saya Solusi ulang ya, saya. sekali lagi saya ulang. Mohon maaf kalau dibawa bosan ya. Saya ulang sekali lagi. Satu, boleh bercerai hanya maut memisahkan. Dua, boleh bercerai kalau ada yang bersinah. Tapi ada kasus. Ini studi kasus bang. Kalau di Islam solusinya semua ada. Nanti saya jelaskan. Ya, sepasang suami istri. Kebetulan salah satunya perempuan ini adalah anaknya Pak Sambal. Ya, suaminya ini brutal. Bertahun-tahun menyiksa anak Anda. Sudah dimediasi. Sudah berdoa istrinya. Suaminya tidak pernah berubah. Tidak memberi nafkah lahir dan batin. Nganggur. KDRT. Anak Anda udah bonyok-bonyok. Banyak luka-luka. Ini kasus bang. Apa yang Anda lakukan? Dibiarkan terus seperti ini karena upaya Anda sudah maksimal, dibiarkan begini, atau memakai dua alternatif tadi? Hanya maut memisahkan boleh cerai, atau salah satunya ada yang bersinah baru boleh cerai. Yang mana yang Anda pakai? Enggak. Begini bang. Maka kami di Kristen ini tekankan. Kalau ada permasalahan begitu, kan ada penatua di situ. Enggak mesti orang tuanya saja mengingatkan. Oh mungkin hari ini. Ini sudah diingatkan oleh presiden. Dengar dulu. Udah diingatkan oleh presiden. Itu kan menurut Bang Hendy. Makanya saya bilang kembali lagi kepada Tuhan tiada yang mustahil. Dengar dulu. Kita kan ada gereja, bapak gereja, bisa menuntun mereka. Mau abang bilang bonyok, mau bang bilang disikat, mau digantung, ya di dalam Kristen, ya. Harus sabar menghadapi ini. Kalau begitu kita pisahkan dulu, maksudnya biar mereka nanti ada timbul pertanyaan bahwasannya ada kerinduan. Kan solusi banyak bang. Itu yang abang pakai kata-kata gitu tadi. Orang yang nggak mengenal Kristus bang. Abang bilang bonyok. Banyak, saya pun tahu bang. Saya tahu banyak. Bukan bonyok lagi bang, bendol-bendol. Patah-patah tangannya. Oke, berarti dia Kristen tapi nggak mengenal ini Kristus. Kitabnya nggak dipakai, kitabnya dihindari. Dan gitu aja lah implementasinya. Ini bang, ini kita lekat. Soalnya solusinya berat juga Bang Dito, gitu loh, berat solusinya. Itulah perkawinan, bukan main-main. Entar dulu, Bagaimana ada Adam dan Hawa begitu kita berpasangan bang. Bang, tadi saya udah ngomong ya. Ini bang, kan saya udah dari awal. Ini sudah dimediasi. Sudah dibawa ke gereja, pendeta sudah turun tangan, bahkan sudah dimediasi di kantor polisi, bahkan presiden udah turun tangan. Ya, laki-laki dengerin dulu bang, saya belum kelar. Abang udah tambah-tambah itu udah. Enggak, ini maksud saya adalah laki-laki ini. Abang yang membuat permasalahan orang besar. Iya, ntar dulu bang. Biasa aja. Saya selesaiin dulu bang, supaya Anda nanti tidak jawab diputar-putar lagi gitu loh. Silakan bang. Udah bertahun-tahun gitu loh. Ini kasus terjadi di fenomena di masyarakat kita begitu. Banyak kok KDRT itu, suaminya nganggur, pemabok dan seterusnya begitu. Udah bertahun-tahun udah dimediasi oleh gereja dan semuanya, termasuk orang tua, mertua gitu loh. Tapi ini laki ini nggak ada perubahan, tetap menganiaya istrinya dan seterusnya gitu loh. Nah ini jadi nggak usah diundur lagi mau dimediasi di ini udah deal and or deal itu di situ. Nah solusinya bagaimana? Dibiarkan perempuan ini menderita atau bercerai dengan memakai dua pintu keluar tadi itu? Yang mana yang Anda lakukan bang? Silakan. Ya kami yang kami ajari dalam Kristen, ya apa yang Tuhan tetapkan sama kami. Kami nggak bisa bilang bahwasannya mereka harus cerai, kami nggak bisa. Itu di luar batas. Karena itu pilihan dia. Kita itu mau dimediasi anak-anak tadi permasalahan itu sudah dibawa kemana sana. Pasti ada solusi bang. Kan nggak bisa, nggak kita biarkan dia benyok. Kita bawa anak kita di sini bang. Kan sudah tadi dibawa pulang bang, tidak ada perubahan. Ya kan benyok. Ya udah biar suaminya datang sini kita kasih pencerahan lagi bang. Iya udah dikasih pencerahan, nggak ada perubahan, udah dikasih itu pencerahan. Itu kan menurut abang. Banyak ini cewek bersadar. Ini kasus saya maksud bang, kasus mencari solusi gitu loh. Itulah manusia yang nggak ini kan boleh kita berandai kalau ini terjadi, udah dimediasi, bahkan udah dibawa ke kantor polisi, dimediasi, terus berjanji tidak melakukan, tapi dia melakukan lagi begitu. Solusinya apa?
Solusinya nggak ada untuk mereka. nggak Mereka ada. hanya di dalam nama Yesus mereka bisa selamat. Maka Ya aku bilang, udah, nggak ada mereka nggak solusi. kenal itu. Ya udah, selesai. Mereka kalau mereka cerai, ya sanksinya saya nggak bisa menghakimi mereka juga. Nggak bisa cerai, Bang, nggak bisa Tuhan cerai. itu Maha Pengasih, bisa saja. Itu urusan dia, mau dia jadi apa, ya itu ya. Tapi kalau anak saya ajarkan dia, Kalau mantu bapak nggak ada perubahan gimana? pasti ada. Ini Ya kan kalau ini Pak berkalo-kalo ini kan gitu loh. logika kita, Bang. Logika kita mengatakan, oh bagaimana nggak ada perubahan? Itu logika. Kita nggak bisa pikiran logika. Berarti Anda nggak punya solusi seandainya musibah itu datang. Anda nggak punya solusi. Loh, solusi itu Tuhan itu sendiri, Bang, ini. Loh, kok solusinya Tuhan itu sendiri? Solusinya ada 2 pintu keluar tadi, Bang. Tidak satu bisa. karena satu boleh berpisah itu bercerai karena maut Iya, dan iya. karena zina. Bukan karena, dengar dulu. Tadi kan abang masalah mabuk, ya kan? Bukan masalah zina harus. Kalau kawin. boleh, Bang, Menurut saya abang kasih kan solusi, diri mau saya nggak? kan Saya yang harus ngasih mereka solusi nih, berzina anggap dulu baru nih. cerai kan? Nggak bisa gitu. Jadi tetap nggak boleh bercerai ya, Bang ya? Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Maupun udah KDRT. Kalau misalnya nih, contoh saya balik, Bang, anak bapak yang perempuan. Pak, ampun Pak, saya nggak suka lagi sama Alek. Tersiksa hidup saya, Pak. Bertahun-tahun saya menderita, Pak. Lihat badan saya, Pak. Habis saya tidak mau lagi. Apa solusinya, Pak? Saya tekankan itu pilihanmu. Tapi bukan saya menyudutkan anak saya. Saya memberikan dorongan, support. Udahlah kamu di sini dulu. Nanti masalah suamimu saya yang berikan pengarahan. Kalau menurut kedagingan manusia, Bus kedagingannya. iyalah lahiriah. Tidak mustahil itu akan bersatu kembali. Tetapi saya kalau memang yakin kepada Tuhan dan si istri anak saya itu yang perempuan itu memohon kepada Tuhan, pasti akan diubahkan. Makanya saya bilang, saya contoh banyak teman saya diubahkan. Kami pun dari golongan-golongan bejat, Bang. Buktinya diubah, Bang. Saya pemabuk juga. Pak, ini bukan ini loh, kasusnya gampang sederhana, Bang. Ini kan setiap sebelum terjadi masalah itu, Bang, solusinya kita di Islam itu udah ada. Ya. Apapun yang terjadi nanti, solusinya udah disiapkan dengan hukum-hukum yang ada. Di Islam itu jelas semua ada solusinya. Nah, ini kan contoh sebelum terjadi, tapi kalau sudah terjadi apa solusinya? Contoh tadi loh, anak bapak udah minta ampun, saya kagak mau balik sama si Alek. Bang, Pak, tentu Anda tanya kenapa? Saya dipukulin, dia kurang ajar, nggak kerja, mabuk-mabukan, bertahun-tahun saya menderita, makanya saya pulang ke rumah. Terus apa yang Anda lakukan? Disuruh balik lagi gitu? Dikasih tunjuk lukanya. Yang jelas. Lukanya dikasih tunjuk. Yang disuruh jelas saya nggak berani menyuruh mereka menceraikan. Oke, jadi membiarkan anak Anda menderita begitu Tidak ya? membiarkan, saya ambil andil ke situ. Ingat, Bang, jangan buktinya bukan saya harus cerai, itu solusi. Enggak, Bang. Di dalam Kristen, saya harus ambil andil. Saya tidak berani menceraikan. Karena sumpah mereka tadi sudah bersatu di dalam nama Tuhan. Makanya kembali lagi tadi saya bilang, nanti kita harus mengenal istri kita ataupun suami kita. Kalaupun ada yang terkait kayak abang bilang itu yang sangat parah, saya pun mendengar sangat miris itu. Apakah mereka mengenal Tuhan? Ini Kalau bukan masalah mengenal dan tidak mengenal, ini udah terjadi kasus ini, Bang. Saya minta solusinya apa gitu loh. Solusinya kami sebagai manusia tidak bisa memberi dia mengizinkan dia bercerai. Oke, jadi apapun yang terjadi, jadi kesimpulannya adalah apapun yang terjadi, ya. Jadi suami anak bapak ini namanya si Alek contoh gitu, tidak boleh bercerai. Dibiarkan ya seperti itu. Diedukasi terus sampai maut yang memisahkan. Kan begitu ya? Ya. Oke, baik. Udah selesai dari tadi kayak ngomong kayak gitu. Iya. Ya itu nggak ada memang solusinya. Memang Kalau sudah- boleh, Pak, boleh nggak saya kasih solusi gampang banget, Pak? boleh. Nah, ini si Alek, Pak, si Alek, ya. Kasih Alek ini, suruh teman Bapak, terus kasih duit, terus ada perempuan lain, suruh aja bersihnya si Alek, selesai urusan, cerai udah, aman anak Bapak.
sebagaimana di Matius 19:9 tadi itu, Pak. Aman itu solusinya. Nah, itu kan solusi sesat, Pak. Solusi itu, Pak, berdasarkan data yang ada. Karena begini, saya kembalikan Ya, ke seburuk-buruknya Setuju manusia, kan, Bang. Dito? Sumpamanya abang itu paling Solusinya buruk di baik. muka bumi ini ya. Cuma Bang Edi, seburuk-buruknya manusia di muka bumi, Bang, pasti ada hati, Bang. Kita bicara ke situ. Untuk Bukan, apa kita bukan. hidup kalau nggak mengenal arti kita sebentar, hidup? sebentar. Kalau saya pribadi punya anak nih ya, anak saya itu jangankan ditampar oleh orang lain, ya. Kita nggak tega nampar sendiri karena ada cinta connecting anak dengan kita kan gitu. Pada saat kita nikahkan anak ini, wah, dikerasi sama suaminya suka mabok, dipukul, kemudian dia datang sama saya, "Papa, aku udah nggak sanggup lagi sama itu suamiku itu," kan gitu. "Ini lihat nih lukaku." Gimana seorang bapak punya anak, dipukuli sama bukan anaknya. Masa bapak tega? Bapak macam apa kau? Kan begitu, Pak. Ya nanti kalau dibiarin mati dong, nggak punya anak lagi. Anaknya mati dibunuh suaminya. Gitu, Pak. Jadi kalau kita memahami suatu konteks permasalahan anak kita yang berumah tangga, kemudian mengalami KDRT, cewek itu lemah kan gitu, perempuan itu kan lemah kodratnya, dipukul sama anak menantu ini. Kurang di Bible pengajaran itu kan cuma dua solusinya. Apa kita menunggu anak kita mati dibantai sama suaminya, kan gitu, atau kita kasih pilihan. Karena tertulis di dalam Bible, ya harus berzina dulu nih, entah si cowoknya entah si anaknya. Tapi nggak mungkin kita suruh kita berzina kan gitu. Itu saya sanggah itu bang Kang nih ya. Itu Apa yang mau disanggah, itu gitu, menurut Pak. pemikir. Kalau bapak punya anak perempuan, anak bapak nih dipukul sama orang, sakit hati nggak? Sakit hati, betul. Nah, pada saat anak bapak datang ke bapak dengan bonyok-bonyok begitu, perasaan Iya. bapak gimana? Ya Iya, emang udahlah, sakit kalau hati. begitu. Saya akui, saya manusia juga. Saya Nah, akui. makanya solusinya gimana, Pak? Kalau kita punya Saya anak yang jawab, kita saya jawab, Bang. Dipukul, dibantai Iya. sama itu suaminya. Jangankan dipukul, dicangkol kakinya, Bang. Marah kita. Marah anak kita itu. Tapi ini kan kita cerita tentang ilusi ya, khayalan kan. Kalau memang ada terjadi kata Bang Hendy ya mungkin. Tetapi kan saya sebagai orang tua, kalau tengok anak saya bendol-bendol dia datang ke sini. Saya rangkul dia, saya ajarkan dia, "Kenapa, Nak? Oh begini-begini kayak Abang bilang tadi, aku dipukul sama suami." Bendel-bendel. Kan gitu. Saya kasih solusi, bukan saya menghakimi dia, karena saya bukan Tuhan. Dan dibilang dalam perjanjian tadi saya sudah diikat dalam perkawinan kudus. Saya sebagai orang tua, saya menengah. Bukan kita sebagai orang tua, Bang, karena kasihan melihat anak itu bendol, kita pisahkan. Enggak. Kita bagaimana mereka bisa merujuk. Bisa merujuk kembali. Karena itu yang kami andalkan, bukan diri kami. Manusia ini apalah, Bang? Kembali ke tanah. Tidak mampu mengukur apa yang Tuhan berbuat. Kita kan sama-sama mengerti itu. Oke, Tapi nggak karena ada saya solusi. orang tua, Anda tidak tetap bosan-bosan mengikuti mengarahkan firman, anak saya. Gitu, menjadi penengah yang baik. Nah, setelah anak bapak itu tadi datang ke bapak mengeluh, tidak mau lagi sama itu menantu bapak. Tahu-tahu karena jawaban bapak cuma ngasih saran, tidak mau menolong gitu kan. Dia balik lagi nih, bapak tadi udah kasih amanah, kamu rujukan aja. Terus dia nggak datang lagi ke bapak. Tahu-tahu udah innalillah. Macam mana tuh? Siapa yang mati? Ya anak bapak, karena kekerasan itu ya orang mabuk tahu sendiri lah ya. Habis itu sudah selesai tugas kita, Bang. Oh, Bukan kita udah, itu mati udah membiarkan selesai anak tugasnya, tiba-tiba dia meninggal. Kita sudah memberi yang terbaik, Bang. Di dalam Kristen konteks tentang apa yang dipelajari berbeda. Di dunia ini kita masih masih saling membahu. Setelah nanti di sana memang kita tidak ada saling membonceng. Makanya itulah Yesus membawa pedang akan memisahkan orang tua sama anak. Tapi solusi yang saya jawab tadi ini, saya tetap mengarahkan itu namanya anak Pak saya. bertentangan dengan akal dan kita selaku orang tua ya, Anda harus jujur. Tidak ada, Pak, anak gadis kita ditabok siang malam, tidak diberikan kebahagiaan. Orang tua yang mana dan mendukung itu, Pak?
Ya itu golongan orang tua bajingan, bukan kalau yang memukul itu. Kalau berarti saya ada bajingan. tetap mengasihi anak saya. Kalau dia memukul, Karena Pak Sambel ini solusinya nggak ada. ya saya kasih solusi. Solusi Tidak, solusi begini, begini loh Bang. Tidak boleh cerai. Solusi cerai itu nggak ada dia. Kita nggak boleh buat narasi menggiring, dia jawab tadi, Bang Andi. Itu katanya orang tua bajingan saya itu itu. harus menceraikan anak, mengikut campur bosan kamu. Oh nggak Bentar bisa. dulu Pak Sambal ya, Pak Sambal izin Pak Sambal. Saya kembalikan ke hukumnya tadi. Ada dua tuh boleh bercerai orang Kristen itu. Pertama maut memisahkan, kedua harus ada yang berzina satu, kan gitu. Nah kalau kasus KDRT kayak begini gitu, lo nggak ada solusi cerai, kecuali lewat jalur dua tadi itu kan sederhana kok Pak. Itu aja. Ya enggak. Bukan enggak itu aja. Kalaupun dia Gimana sih? cerai, itu kan Musa mengeluarkan surat. Ya kalau dia bercerai melanggar Ya, Bible Pak. Dia kalau dia bercerai, berzina, dia tidak boleh nikah lagi, Bang. Itu makanya dibilang tegar tengkuk karena ketegaran mula Musa mengeluarkan surat cerai. Jangan bawa Ada kan dibilang Musa di Pak. situ Ini masuk ke kasus dalam loh. api neraka. Pak ini kasus dibawa kok jadi ke Musa. Gini loh ya. Loh, itu yang dijawab, yang abang ayat tadi kan ada Musa di situ. Iya paham. Kan Bang jangan diperlebar lah masalahnya. Loh, abang yang bertanya saya jawab. seperti Saya kan abang nanya ayat itu. Musa kok. Jadi gini loh ya. Jadi kalau ada kasus KDRT apapun itu di Kristen kagak boleh cerai. Apapun alasannya. Ada dua alasan boleh bercerai, satu maut dan dua harus ada yang berzina. Selain itu kesimpulannya tidak boleh cerai. Ngomong dong dari tadi gitu loh Pak. Kenapa Ya kan sih Bapak? saya sudah bilang Bang nggak boleh cerai. Saya orang di tengah anak-anak saya. Itu yang diajarin Kristen. Itu Bang. Ada ketetapan. Kalau di Islam gini Pak, jelas ini Pak ya. Ini kita selalu ada solusi. Jadi Islam itu selalu ada yang mengatur. Sebelum ini terjadi ini semua udah diatur. Di kartu nikah semua orang Oh, di Islam Kristen paham. pun ada Bang, janji. Sumpah. Kagak ada di Kristen alasan cerai kecuali dua itu. Tapi di dalam gereja sudah ditekankan Bang. Kami belajar dulu. Ya, iya baru Bang, ini dikata. hukumnya udah jelas, gereja lagi dibawa. 6 kali saya ulang-ulang loh. Kristen boleh cerai itu ada dua pintu keluarnya. Pertama adalah harus ada yang mati satu, cerai otomatis. Kedua harus ada yang berzina, cerai. Selain itu mau KDRT kek, mau kado orto kek, mau di apa kek, mau digantung di pohon kek, mau diinjak lehernya kek, mau nggak dinafkahi kek, mau suaminya mandul kek, mau suaminya kapek kursi roda kek, mau apa kek. Kagak ada alasan untuk cerai Bang. Untuk Kristen itu terima nasibmu jadi orang Kristen gitu loh. Kan Itu begitu sudah Bang. ketetapan kami Bang. Ya Nggak bisa- iya, itu tidak selesai. bisa dirombak. Selesai kan Bang. Jadi udahlah jangan diputer. Kalau di Islam jelas di buku nikah ada 3 bulan berturut-turut nggak mau beli rakpah lahir dan batin boleh. Kemudian ada penyiksaan, menyuruh murtad apapun ya istri boleh mengajukan gugat cerai. Kalau di Islam jelas hukumnya, apalagi kan RT gitu loh. Oke. Itu kan yang abang poles-poles narasi abang. Yang abang nggak poles-poles tahu itu itu banyak yang hukum. muslim. Abang kan tahu juga muslim yang bercerai itu apakah sudah kawin lagi sukacita dan damai. Coba lu Bang Hendy, kita jujur-jujur aja lah. Iya, saya jawab ya. Ini saya cerai ini berbaik Bang hati. Hendy, dengar lu Bang Hendy. Cerai ini kalau dalam Kristen bukan solusi. Di dalam perceraian pun kalau ada pernikahan seperti kaum abang malah brutal juga. Makanya ditekankan jangan cerai. Makanya ingat dulu pasangan kita dari perkenalan pertama. Ya abang Bang. udah jawab. Abang ini kok diputar-putar Kan itu. gitu loh. Nggak, abang kan menjadikan contoh pernikahan abang, di dalam kaum abang itu yang paling ya. mungkin Iya, yang saya baik, berikan tapi solusi. Ya abang dengerin dulu ya bang. Buah yang dalam pernikahan abang kan belum tahu abang di mana banyak. Di Kok sini. buah-buah sih abang ini kok. Ini loh bang. Kalau bicara itu didengerin bang. Abang ini kalau di pengadilan tadi jadi saksi begini dikeluarin dari tadi loh deh. Dengerin loh bang Itu ya. kan menurut abang. Bang dengerin dulu. Saya ulang sekali lagi, saya ulang ya. Kalau di Islam itu bang, hukumnya sudah disiapkan karena tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi. Jadi selalu ada wadah hukumnya yang bisa dilewati kedua pasangan suami istri.
Jadi sudah ada aturan-aturan yang mengikat. Apabila kau melanggar begini, boleh salah satu meminta cerai. Apabila kau begini, boleh. Apabila kau begini, boleh. Dan seterusnya. Tapi kalau di Kristen itu ada hukumnya. Ada dua. Kristen yang sudah menikah itu boleh cerai karena satu, harus ada yang meninggal salah satunya. Kedua, harus ada yang bersinah. Itu doang solusinya, baru boleh cerai di Kristen. Wah, nggak ada lain. Ya, Itu iya. loh. Siapa pungkiri? Ya, jadi biarkan anak bapak digebukin, menderita, lahir batin, dan seterusnya. Nggak boleh cerai gitu loh. Nah, saya tadi kasih solusi. Kalau sekalinya punya mantu kayak si Alek, nggak bisa dibetulin lagi moralnya, jangan dibunuh juga, melanggar hukum. Oke bang. Diberikan Di dalam- saja, begini, dengar lu, Bang. diberikan saja perempuan dia bersinah agar anda punya alasan untuk cerai, supaya tidak melanggar tadi data yang saya bawakan. Bagaimana ceritanya? Iya, yang abang beri sampel orang yang abang tunjukkan sama saya itu orang nggak kenal Kristus bang. Ya Saya ini bukan ngerti, masalah kenal saya dan enggak, ngerti. ini abang ini studi Saya kasus. ngerti. Aduh, Mau studi kasus, tapi intinya di dalam Kristen. dan gua ambil pernikahan lagi deh, itu gua mau beli kudu. masako. Jadi begini Bang Hendil, di dalam Rin, gua mau beli di masako dalam dulu. orang-orang abang juga yang bercerai itu, yang sudah kawin sama orang lain, apakah mendapat sukacita? Ada masalah juga, Bang. Apa sih sukacita? Ah, kau nggak ngerti di situ, saya sukacita nggak ngerti. Yang bahagia ada. Bapak dengarkan Pak Sambel ya. Saya jelaskan tadi, saya tambahin. Di dalam Islam itu Suara lu mendem, Win. jelas. Mendem suara lu. Kecil suaramu. Nah, sebelum disampaikan oleh Bro Erwin, lagi-lagi kita di sini berdiskusi, Pak. Berdiskusi berdasarkan ajarannya. Jangan menyerang orang lain. Enggak usah kita. Oh, itu tidak kenal Kristen. Oh, Kita di saya sini belum bukan edukasi. menyerang Bang Dalbo, nggak nyerang itu. Jadi kan Iya. saya masukkan tadi persamaan sedikit sama Bang Hendi. Apakah kalau sudah cerai kawin sama orang itu sudah dia lebih baik? Belum tentu Bang Dalbo, makanya pertahankan. Ini dulu, bukan bisa. membahas itu sesudahnya, nggak membahas Kan ke itu situ kok. tadi Bang Hendi berbicara Enggak, dari narasi. orang nggak bahas itu kok. Bang Sambal, yang namanya cinta tidak selamanya itu indah. Mungkin awal pacaran cintanya luar binasa, teh kucing rasa coklat, ya. Lalu dia nikah baru 1 bulan aja, karena tabok sudah. Jadi jangan dasari itulah. Dan lanjut. Setiap manusia itu mempunyai permasalahan dalam hidup Bang Dalbo. Makanya kita kembali lagi. Kalau Anda punya Tuhan, kembali ke Tuhan Anda. Aku pun punya Tuhan, kembali. Minta, Ini bukan pasti ada berbicara solusi. masalah itu kok, gimana Ya, sih? ini kan masih bicara masalah di sini dalam konteks perkawinan. Makanya tadi setiap orang yang sudah diberkati, ya itu kalau dia nggak mengenal Kristus, ya pasti begitu-begitu. Jangan dipikirin, Ini yang Jadi gini loh Bang Sambal ya. Jadi Bang Sambal ini apapun yang terjadi, kecuali karena zina atau maut memisahkan, tidak boleh cerai. Mau dia KDRT, mau dia apapun. Kan gitu ya Bang ya. Itu intinya, itu kesimpulannya Bang. Gampang sebenarnya kalau Anda mau jujur Iya, gitu. iya, iya. Itu aja. Jadi kalau ada suami istri Kristen itu tidak boleh bercerai kecuali hanya 2 sebabnya. Maut memisahkan atau salah satunya ada yang berzina. Nah, di luar daripada itu nggak boleh cerai. Tapi persoalannya Bang, fenomena yang berkembang sekarang ini banyak juga Kristen kawin cerai tanpa melalui jalur itu. Artinya apa? Banyak, Bang. Ya mereka ini melanggar Bible-nya sendiri gitu. Kan Ya, gitu ya banyak, Bang ya. Bang. Banyak. Mungkin dia nggak mungkin kenal dia lupa Tuhan baca Yesus kali juga kenal Bible-nya dia, Bang. Mungkin dia lupa kali membacanya. Karena Makanya ada banyak Kristen progresif, ya banyak ya. Di Kristen itu banyak kali yang begitu. Saya ngerti, mata saya melihat mereka mengakui bahwasanya ada Tuhan, tapi nggak menjalankan saya perintah kasih Tuhan. edukasi oten yang di luar sana yang jarang baca Bible ya. Saya bacakan datanya ya Bang ya. Markus 10 nomor 9. Karena itu, ini perintah total nih. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah ini ya,
Ini harus dipahami nih. Jadi Kristen itu kalau sudah menikah tidak boleh cerai. Kecuali ada dua alasan tadi, zina dan maut memisahkan. Itu ya. Matius 5, 31, 32. Ada juga yang mengatakan siapa yang menceraikan istrinya hendaklah ia memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lukas 16, 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Wah, ini Lukas 16, 18 berbahaya ini. Perempuan nggak ada salahnya, laki-lakinya yang berzina terus bercerai, terus perempuan menikah lagi, berzina dia perempuan ini. Baca Pak, Lukas 16, 18, buka Pak. Ini berbahaya ini, Lukas 16, 18. Banyak orang mabuk jadinya kalau begini nih Bang. Istri nggak ada salahnya, suaminya yang berzina, kemudian cerai, perempuannya ini menjanda, terus menikah lagi, dia berzina Bang selamanya. Saya ulang ya, Lukas 16, 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Perempuan nggak ada salahnya. Kalau salahnya, kalau ia berbuat zina. Perempuan nggak ada salahnya. Kalau baca dulu deh Bang. Oke, kita baca. Baca, iya baca Bang. 16, 18 ya Bang ya. Iya Bang, iya Bang. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain. Oh, kita baca 16 ya dia. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan semenjak itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasuki. Langsung nomor 18 saja Bang. Ya, 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, Iya, tertindas betul. ini Kenapa? perempuan Bang. Makanya itu, Ini Pak, menindas perempuan ini data ini. itu sudah memang ketentuannya. Burset. Makanya mereka sebelum pernikahan harus mengenal dulu suaminya. Makanya harus mereka mengenal orang yang benar taat sama Tuhan. Kalaupun ada yang melanggar itu bagian dari setan Bang. Tendang aja jauh-jauh itu. Kalau ada pun saya tabokin, kenapa harus bayar gitu? Istilahnya begitulah. Tapi ini penindasan terhadap perempuan loh Bang. Itu hukumnya Bang. Makanya setiap perceraian mereka harus merujuk. Contoh nih Bang ya, saya kasih izin ya Bang, izin ya. Ya silakan. Ini juga kasus banyak terjadi. Ya. Alek menikah dengan si Mary. Oke. Kemudian perjalanan waktu Alek berzina. Maksudnya selingkuh ya. Kemudian bercerailah karena ada pintu keluarnya. Menjandalah si Mary. Si Mary nggak punya salah, kan gitu ya. Ya. Seiring dengan waktu, Mary ini masih muda, masih layak lah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitu. Kebutuhan jasmani dan rohani. Menikah lagi si Mary sama laki-laki lain namanya Boy misalnya. Pernikahan Boy sama Mary ini berzina selamanya Bang. Menurut data itu tadi, Lukas 16, 18. Gitu loh Bang. Kalau dia menikah lagi gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah Mary kalau tidak mau berzina, dia harus menjanda seumur hidup untuk menghindari dosa zina seumur hidup. Begitu Bang. Jelas toh? Dia harus
harus menjanda bang, padahal masih Iya. masih montok, masih muda gitu loh. Itu sudah memang ketetapannya. Dia harus Waduh. menanggung risikonya. Itu. Lanjut, Makanya Rin. kita itu Waduh, ayat itu aku beli Mas dikeluarkan aku dulu. supaya mereka tuh tidak Lanjut, cerai. lanjut. Supaya tidak bercerai. Jadi ayat yang dikeluarkan, yang ditetapkan ini, firman ini memang keras dia. Nanti aku nggak. Inilah yang dimaksudkan tadi Bang. Berarti dengan adanya itu yang dikatakan sebuah ketetapan, berarti di dalam Kristen itu tidak ada solusi lain tentang orang-orang yang bisa dikatakan tertindas di saat berumah tangga. Begitu loh. Tidak ada solusi. Ya, Nah itu sudah ketetapan. Makanya kita katakan kalau di dalam Islam itu dengan segala kesempurnaan aturan hukum itu kita sampaikan. Tentang di Kristen itu sebuah ketetapan, tidak ada solusi, kan sudah diakui. Kalau sudah diakui ya sudah, gitu kan. ya kan kembali begini Bang Er. Apakah nikah lain memang sudah baik dia? Begini ya, di dalam Inilah yang aturan- dikatakan ketetapan itu. Karena Tuhan tahu nikah lain pun belum tentu Sebentar. dia baik Bang Er. hidup Itu. Allah Sang Maha Pencipta ini kalau Iya. Maha tahu sebenarnya seharusnya itu tahu apa yang sedang terjadi pada ciptaannya, apa yang dibutuhkan, seperti apa sifat manusia itu, memiliki kehendak bebas, di mana fenomena yang akan terjadi Sang Pencipta itu pasti lebih tahu. Ya. Nah gimana ini bisa tidak tahu bahwasanya Ya, manusia itu akan saya memiliki setuju. keinginan. Sebentar, Saya sebentar. setuju kali tadi kayak Bang Er bilang. Memiliki keinginan Tuhan gini. itu maha mengetahui, saya setuju. Nanti saya jawab. Sebentar. Kalau Anda nanti mau jawab, makanya diam dulu. Di mana Ya. manusia itu pada Jangan saat panjang, berumah Bang. tangga, tenang dulu. Ada yang keras, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang pemarah, ada yang penurut, bahkan ada yang pembunuh, ya kan? Bahkan kalau kita melihat satu kasus, ya kan, satu kasus, saking tidak ada aturan, akhirnya apa? Istri pun ada yang membunuh suami. Karena apa? Sudah tertindas, tidak ada solusi untuk yang lain-lain selain zina, akhirnya apa? Suaminya dibunuh. Nah, seperti hal seperti ini yang dikatakan di Kristen tidak ada solusi lain selain berzina untuk perceraian ini, kan gitu. Tidak, Abang jangan salah dalam konteks itu membacanya. Jadi begini, kan tadi manusia ini diberkati kudus, ya. Tuhan itu ketetapan ini sudah dibuat. Tuhan itu maha mengetahui, kayak seperti Bang Er bilang. Karena setiap orang cerai itu belum tentu baik, makanya tolak ukur pernikahan ini sudah dibuat. Begini katanya, kamu tidak boleh kawin sama orang lain. Sanksi itu diberlakukan agar mereka itu bisa jaga-jaga wanti-wanti agar tidak cerai. Berat sanksi itu, Bu. Setiap dia berzina dia tidak boleh nikah lagi, sanggup. Sebagai manusia tidak sanggup, Bang Er. Makanya kami ditekankan dalam Kristen ini tetap bertahan. Kan ada solusi, bisa nggak mesti kita bertahan bendol-bendol begitu, Bang Er. Bisa tempat mertua, bisa tempat lain, tempat pendeta. Ada solusinya, Bang Er. Jadi Kalau kita- sudah dijalankan itu untuk yang pertama itu, tetap berlaku orang itu kasar, berlaku ya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Bagaimana terus jalan keluarnya? Udah saya jawab tadi, saya bisa ulangin lagi. Tapi bilang aku, kami itu supaya tadi contohnya kayak sebagai orang tua, saya tetap mengasihi anak saya ataupun sama menantu saya tetap mengasihi mereka. Kita ini jalan tengah. Karena Ya, ada di itu tidak, ini hukum Bang, bukan tentang sangkut pautnya dengan orang tua. Beginilah maksudnya. Saya tak kasih contoh ya. Di dalam Islam, minta kasih contoh satu kisah ya. Di dalam Islam, apabila pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai, mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung juga selesai, dan suami istri tidak bisa berdamai sampai ke titik
pengadilan pun mereka tidak memiliki jalan keluar, itu wajib hukumnya untuk bercerai. Nah, contoh seperti ini. Makanya di dalam Islam tuh banyak, Bang. Ini kita kasih contoh supaya yang dimaksud di sini bisa tahu kesempurnaan hukum itu ada di mana, di Islam atau di Kristen, sehingga kita akan tahu sebenarnya aturan-aturan yang membawa kesempurnaan untuk tuntunan hidup itu yang mana. Bahkan kalau di dalam Al-Quran ya dijelaskan tuh banyak sekali tentang perceraian yang boleh cerai seperti apa, boleh ditalak seperti apa, itu banyak sekali ayatnya. Ini yang kita tekankan, di mana kesempurnaan hukum yang ada di Kristen atau di Islam, kan begitu maksudnya. Coba ya kita itu memahami satu konteks. Kalau kita membahas itu, Pak, membahas satu topik ya. Apabila kita ditanya apakah di dalam Al-Quran itu ada wal mutalaqatu yatarabbasu wa tarabbasna bi anfusihinna salasa taquru wala yahillu lahunna ayyaktum nama khalaqallahu fil arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yaumil akhir. Kita kasih contoh. Ini hukumnya kalau kita para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali khuru, suci atau haid. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya mereka. Nah, ini runtunan aturan perceraian, aturan pernikahan di Al-Quran ada. Bahkan kalau kita merujuk kepada gini ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, ya kan? Kita mengikuti aturan-aturan pemimpin, aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan para ulama. Jelas siapa yang kita ikuti. Begitu. Jadi butuh pencerahan itu kalau tidak ada aturannya, akui saja secara jujur di dalam Kristen itu di luar berbuat zina itu tidak boleh cerai. Nah, inilah membedakan apa yang dijelaskan oleh Bang Andi. Kesempurnaan di dalam Islam, aturan-aturan perceraian, aturan talak dan aturan pernikahan itu sangat luar biasa. Begitu teman-teman. Lanjut Bang Andi. Apa itu? Telepon siapa telepon ini? Ada telepon di tempat saya, tak angkat. Oh, tempat gue nih. Tunggu dulu, ada telepon. Sama. Ada telepon juga. Ya, siap Jenderal. Kabur. Bang Dalbo. Waduh, kemana ini? Ada Raja Monyet di bawah.